Salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abu Tholib radhiyallahu an, pernah menyebutkan ada 4 amalan yang termasuk dalam tingkatan sangat sulit dan berat untuk dilakukan. Keterangan ini termaktub dalam sebuah makalah Ali bin Abu Tholib radhiyallahu an yang diambil dari kitab Nashwaihul Ibad oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Berikut redaksi selengkapnya. Sesungguhnya, amal perbuatan yang paling berat timbangannya itu ada 4, yaitu memberi maaf ketika sedang marah, suka bersyodaqoh ketika miskin, berbuat iffah, enggan, ketika sendirian, dan berkata benar terhadap orang yang ditakuti atau diharapkan jasanya. 1. Memaafkan ketika marah. Memaafkan orang lain ketika dirinya sedang marah merupakan hal yang sangat sulit. Hanya orang yang kuat dan memiliki iman yang teguh saja yang bisa mengamalkannya. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran bagi yang berhasil melakukannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa menahan dirinya untuk marah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya dari siksa. Begitu juga dalam riwayat lain yang menyebutkan, Rasulullah bersabda. Artinya, barang siapa menahan amarahnya, melapangkan keridoannya, dan menyerahkan kebaikannya serta menyambung tali persaudaraan serta juga menunaikan amanatnya, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam cahayanya yang agung. Hadis riwayat Dailami. Dalam Islam, marah adalah perbuatan yang dilarang karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin berpendapat, kondisi seseorang yang marah merupakan pintu bagi setan untuk memasuki hati seseorang dan menguasainya. Saat setan telah menguasai hati kita melalui pintu amarah, segalanya akan berubah menjadi kacau dan kita kehilangan fungsi pengendalian diri, sepenuhnya dikuasai atas kehendak setan. 2. Sedekah ketika kekurangan. Amalan tersulit menurut Imam Ali bin Abu Tholib yang kedua adalah bersedekah ketika dirinya sendiri masih kekurangan atau miskin. Sedekah di saat seseorang dalam keadaan kesusahan atau miskin, ternyata merupakan amalan yang sangat utama dan besar pahalanya. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi. Artinya, yaitu, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menjelaskan demikian mengenai sedekah yang paling besar pahalanya. Dari Abu Hurairah yang menceritakan dalam suatu hadits. Artinya, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, sedekah mana yang paling besar pahalanya?" Beliau bersabda, yaitu jika engkau bersedekah, engkau itu masih sehat dan sebenarnya engkau kikir. Kau takut menjadi fakir dan engkau sangat berharap menjadi kaya. Tetapi janganlah engkau menunda-nunda sehingga apabila nyawamu telah sampai di kerongkongan lalu berkata, yang ini untuk fulan dan yang ini untuk fulan, padahal yang demikian itu memang untuk fulan. Hadis muttafaq alaih. Hal ini juga seperti yang disampaikan dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1 dirham dapat mengungguli 100.000 dirham. Lalu ada yang bertanya, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100.000 dirham untuk disedekahkan. Hadis riwayat An-Nasai dan Imam Ahmad. 3. Tetap taat meski sendirian. Orang yang menjaga diri dari hal yang tidak terpuji saat sendirian sebagai orang afif. Artinya ia adalah orang yang menjalankan sesuatu sesuai dengan syara dan muruah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh saya telah mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih. Kemudian Allah menjadikannya debu yang berterbangan. Kemudian Sauban bertanya, wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka dan jelaskanlah perihal mereka agar kami tidak menjadi seperti mereka tanpa disadari. Beliau bersabda, sesungguhnya mereka adalah saudara kalian dan dari golongan kalian, mereka sholat malam sebagaimana kalian, tetapi mereka adalah kaum yang jika bersendirian, mereka menerjang hal yang diharamkan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. 4. Jujur pada orang yang ditakuti. Amalan terakhir adalah menjadi orang yang selalu berkata yang sebenarnya pada orang yang ditakuti.
Dalam hal ini bisa saja kepada seorang penguasa yang lalim. Dia juga selalu berkata yang sebenarnya kepada orang yang diharapkan kebaikannya atau pemberiannya. Artinya dia tidak suka menjilat orang lain. Wallahu a'lam bishawab.